Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Muhammad Naim. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan pelajari bagaimana cara kita akan membuat kuesioner penelitian menggunakan Google Form, yaitu dalam penelitian kuantitatif. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah siapkan kuesioner yang akan saya gunakan atau saya masukkan di Google Form di dalam penelitian kuantitatif. Dan silahkan teman-teman, untuk yang pertama itu adalah bisa membuka Google Drive. Ya, di sini Google Drive telah muncul tampilan seperti ini. Silahkan New. Nah, di sini ada pilihan, ya. Tinggal teman-teman klik aja Google Form, maka akan muncul Google Form. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi setelah ini muncul, maka teman-teman tinggal masukkan semua kuesioner, ya, semua isi dari kuesioner yang sudah kita buat di Word itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita masukkan yaitu judul dari penelitian kita. Ya, judul dari penelitian kita apa? Di sini sudah ada. Saya akan masukkan. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Ini sebagai contoh. Kita copy dulu judulnya. Oke, di sini kita copy. Hapus dulu. Nah, setelah kita copy judul dari penelitian kita, maka di sini ada form description, yaitu kita akan masukkan deskripsi dari kuesioner kita. Di sini saya sudah buatkan, atau bahasa pengantar lah dari kuesioner kita. Ini silahkan teman-teman buat deskripsinya dengan cara yang berbeda juga tidak masalah. Oke, kita masukkan di sini. Nah, setelah ini kita masukkan, maka kita akan masukkan ke poin yang selanjutnya. Nah, di sini kita hapus. Oke, setelah itu, nah kita akan masukkan misalkan nama. Yang pertama kita masukkan nama. Nah, setelah itu di sini, karena ini membutuhkan jawaban yang singkat, maka di sini kita rubah dulu ke short answer. Nah, setelah ini maka kita, jadi teman-teman jangan lupa untuk required ini diaktifkan. Kenapa diaktifkan ini? Karena kalau misalkan ini tidak diaktifkan, nanti tidak pas kita sebarkan terus orang yang mengisi terus tidak menuliskan namanya, maka dia bisa melanjutkan. Tapi kalau misalkan kita aktifkan ini, dia tidak akan bisa melanjutkan kuesioner ini kalau dia tidak menulis namanya di sini. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi di sini di add question. Nah, yang kedua yaitu adalah jenis kelamin. Oke, kita tulis jenis kelamin. Nah, di sini teman-teman bisa tulis misalkan laki-laki. Terus yang kedua perempuan. Nah, sama kita tambahkan lagi add question. Kita lihat kuesioner, umur. Setelah teman-teman di sini mau tambahkan apa, bebas, ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan umur 15 sampai 20 tahun. Umur 15 sampai 20 tahun. Terus kedua 20 tahun sampai 30 tahun. Kan teman-teman tambahkan ke bawah silakan, tidak masalah, saya cukupkan 2 aja sebagai contoh. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi add question. Nah, di sini lupa saya kasih centang biar diisi. Ini kita centang dulu. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi. Kita lihat kuesioner kita, umur, pekerjaan, tinggal pekerjaan. Oke, setelah itu, nah di sini silakan teman-teman mau tulis apa.
Misalkan sebagai contoh, misalkan di sini PNS, terus apalagi mahasiswa. Contoh, nah, di sini misalkan dosen. Oke, ketiga. Nah, setelah itu, nah ini untuk kuesioner, untuk identitas responden sudah ada 4 saya buat di sini sebagai contohnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini jadi kita untuk menambahkan slide baru kita tidak bisa menambahkan di add question ini. Ya, tapi kita klik di sini di add section. Nah, di add section ini adalah kuesioner yang akan dijawab oleh responden sebagai sumber data kita. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu di sini tunjuk pengisian. Oke, di sini kita masukkan tunjuk pengisian. Nah, description di sini saya sudah buatkan juga. Ini tinggal kita copy saja. Oke. Ini adalah instruksi atau pemberitahuan kepada responden cara mengisi kuesioner yang kita miliki, yang akan kita sebar kepada responden itu sendiri. Oke, setelah itu kita langsung ke add question. Nah, yang pertama di sini di penelitian ini saya punya 3 variabel ya. Ini ada 2 variabel x1. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih di sini sebagai multiple choice grid. Nah, kita pakai ini. Oke, kita lihat berapa pernyataan. Nah, di X1 ini pada pernyataan ini ada 6 pernyataan. Ya, ada 6 pernyataan. Kita copy. Oke. Tinggal kita copy aja. Tinggal 1. Oke, nah kolom di samping ini kita akan isi dengan nilai yang ini. Sangat setuju, tidak setuju, dan kurang setuju. Tapi yang kita akan isi itu adalah nilainya ya. Misalkan sangat setuju, itu adalah 5, terus kedua 4, 3, 2, 1. Kita isi. Nah, setelah itu kita akan buat lagi ke variabel X2. Nah, kalau sudah di sini jangan lupa untuk kita klik ya, kita klik langsung ke add question. Sama kita masukkan variabel X2-nya. Di sini. Sebelumnya kita rubah dulu ini ke grid. Oke. Ini adalah X2-nya. Sama seperti tadi kita copy.
Oke, di sini pernyataan untuk X2 itu ada 7, tapi saya mau pakai 4 saja sebagai contoh aja ya. Nah, di sini tetap kita tulis keadaan itu 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa untuk mengklik ini require a response in each round. Oke, kita yang terakhir yaitu variabel y. Nah, jadi setelah itu dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi nilainya itu ini 5, 4, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir variabel y. Ubah dulu di sini ke multiple choice grid. Di sini untuk variabel y ada 5 pernyataan. Kalau ini tidak apa-apa, kita copy aja semua. Tinggal 2. Jangan lupa kita isi ini sebagai belayan. Oke. Nah, jadi semuanya sudah selesai kita isi. Nah, jadi yang pertama misalkan kita buat untuk section section yang 3. Nah, di section 3 ini teman-teman bisa buat misalkan ucapan terima kasih. Sampai ini aja. Nah, setelah kita isi semua, setelah kita isi semua dari kuesioner Google Form ini, maka teman-teman bisa lihat modelnya ya. Misalkan di sini kita lihat gimana modelnya sebelum kita akan mengirim Google Form ini ke responden ya, yang akan menjawab kuesioner kita. Jadi ini, jadi semuanya sudah. Maksudnya tadi itu kenapa kita kasih klik. Nah, di sini misalkan kita nama, kita tes. Jadi ini wajib ya, kalau misalkan sudah ada tanda bintang merah maka wajib diisi, yaitu baru next. Nah, ini akan muncul. Nah, ini adalah kuesioner kita ya. Ini maka responden akan menjawab di sini. Jadi tinggal misalkan yang pertama misalkan Bang Muhammad pada variabel X1, apakah dia setuju atau tidak? Di sini, oke, di sini ada C, salah. Nanti kita perbaiki. Nah, jadi responden akan menjawab di sini, tinggal diklik. Misalkan dia sangat setuju atau tidak, maka dia mau kasih nilai, maka misalkan dia mau kasih nilai 4, maka 4. Misalkan di sini mau kasih nilai 4 atau 5, maka tinggal diklik 5. Oke, setelah ini kita buat. Di sini kita perbaiki dulu. Tadi ada yang salah. Ini 5. Oke. Nah, setelah kuesioner yang kita buat ini selesai, terus gimana cara kita untuk menyebarkan?
Nah, caranya itu adalah kita send, ya kita send. Nah, setelah kita send, untuk link yang akan kita sebarkan kepada responden atau di grup WhatsApp atau di mana-mana. Nah, maka kita bisa di sini klik ini. Oke, klik link. Nah, biar tidak terlalu panjang linknya, maka teman-teman bisa short link. Oke, setelah itu tinggal kita copy. Maka link ini yang kita sebarkan kepada di setiap grup WhatsApp atau di Facebook, di mana-mana sebagai media kita untuk mendapatkan responden. Oke, setelah ini kita short term URL-nya kita kasih pendek aja, maka kita copy, kita sebarkan di grup WA. Nah, setelah kuesioner Google Form ini kita sebarkan, maka dari mana kita akan mendapat jawabannya? Maka setelah responden menjawab kuesioner kita, maka bisa mendapatkan jawabannya di sini. Ya, teman-teman akan mendapatkan jawabannya di sini. Tinggal nanti kalau sudah dijawab semuanya, maka teman-teman tinggal di sini. Kalau misalkan sudah ada yang jawab, maka dia akan maka akan dia muncul di sini. Contoh, misalkan kita jawab, ya, misalkan kita jawab di sini. Oke, kita tes. Kita tes. Kita jawab aja. Setelah itu kita next. Oh, di sini ada yang belum. Oke, kita next. Ini belum jawab. Kalau misalkan belum dicentang, maka dia tidak bisa mengirim. Nah, itu fungsinya kita mengaktifkan yang kembali to query itu. Langsung kita next. Nah, setelah itu selesai, maka ini dia akan seperti ini. Terima kasih banyak. Nah, tinggal submit aja. Nah, jadi langsung kita ke sini, maka jawaban tadi itu akan masuk di sini. Ya, satu responden sudah menjawab. Nah, tinggal teman-teman lihat. Nah, sudah. Ini satu responden atas nama ya. Misalkan kita lihat di sini, misalkan kita mau download, nah tinggal download di sini. Oke, setelah itu maka tinggal teman-teman, ini downloadnya sudah masuk ya. Tinggal coba kita lihat. Nah, jadi di sini sudah masuk jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang menjawab tadi satu responden jawabannya 444. Nah, jadi ini yang akan kita olah datanya ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, dan selamat mencoba dan sukses selalu.